Itu Allah yang memberikan, teman-teman. Makanya jangan pernah kita tidak bersyukur. Ucapkanlah alhamdulillah. Saya pun ya tahu, teman-teman, kita tahu semua. Saya pun tahu bahwa saya bersyukur, teman-teman, sudah punya istri satu, punya anak satu. Maksudnya biar ditambah sama Allah anaknya. Jadi kita harus bersyukur biar ditambah sama Allah kenikmatannya. Nah, sebetulnya teman-teman gak hanya mengucapkan rasa syukur. Kalau kita bersyukur itu gak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi ada sebuah perbuatan. Apa kadang perbuatannya? Sholat. Tuh. Sholat itu adalah rasa kita bersyukur sama Allah. Tanda kalau kita bersyukur sama Allah, sholat, teman-teman. Makanya kalau orang-orang soleh itu dengar ayat jago berkokok, dia ke kamar mandi, wudhu, langsung dia melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Subuh bisa lebih, minimal 2 rakaat. Dan setiap sholat, teman-teman, setiap sholat pasti ada kalimat sholawat. Rasa cinta kita pada Rasul kita, karena hanya dia yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya pengen teman-teman sekarang bareng-bareng sholawat sama saya. Siap? Kita sholawat karena kita cinta sama Nabi kita, betul? Karena Nabi kita cinta sama kita. Semuanya kita mau sholawat buat Nabi kita, Rasul kita. Dia gak mau umatnya masuk neraka. Itu Nabi kita, itu Rasul kita. Dia perjuangkan di titik terakhir, teman-teman. Di titik terakhir nafasnya, dia bilang, Jibril, Tuhanku Allah harus berjanji dulu sama aku tentang nasib umatku. Tuh Rasulullah. Sampai titik terakhir, teman-teman, dia perjuangkan kita. Lalu Jibril bertemu sama Allah. Allah bilang, telah kuciptakan surga yang seluas bumi dan langit, dan aku siapkan buat umatnya kekasihku Muhammad. Itu kata Allah. Baru Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya ketika Allah mengucapkan itu. Ketika Allah janji sama dia tentang nasib umatnya, baru Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya. Teman-teman, cari idola Nabi Muhammad, jangan yang lain. Perbanyak salawat biar kita dapat syafaat. Kita yang ada di sini masuk surga. Agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bawalah ayah bunda kita ke surga, teman-teman. Takbir.
musiknya langsung begini. Teman-teman, saya punya sebuah permainan. Oke, siap untuk berbicara? Ini bahannya apa? Kita main dulu, coba cari pasangannya. Ya, berpasangan. Duduknya begini, duduknya begini. Duduknya begini. Oke, duduknya begini duduknya. Yang nggak dapat saya suruh maju ke depan ya. Yang nggak dapat saya suruh maju ke depan. Oke, dapat ya semuanya ya. Oke, kita mau main tangan kanannya begini. Tangannya kanannya begini, tangan kanannya. Tangan kirinya begini. Nah, kalian boleh mukul, boleh menghindar. Hah? Boleh mukul, boleh menghindar biar nggak kena dipukul. Ngerti nggak? Paham nggak? Oke, boleh mukulnya ketika kalian dengar kata sandi, dan kata sandinya adalah nama-nama binatang. Paham nggak? Kalau saya dalam cerita yang saya ceritakan hari ini, kalian dengar nama binatang, cepet-cepetan pukul, cepet-cepetan menghindar. Biar nggak kepukul. Oke, are you ready? Are you ready? Oke, dengerin ya. Siap? Pada suatu hari terdengar suara. Belum? Tidak suara, nama. Ulang ya. Pada suatu hari terdengar suara ayam. Makanya fokus. Lanjut ya. Ada seorang anak disuruh sama orang tuanya mencari tanaman herbal di hutan. Dia bilang, "Bunda, di hutan banyak binatang buas." Belum. Itu jenisnya binatang buas. Semangat banget pengen teman-temannya. Bawalah golok. Kalau ada binatang buas, kamu punya senjata. Baik Pak. Kemudian anak itu jalan melangkah. Dia buka pintu rumahnya. Ada suaranya. Buat tahu suaranya. Astagfirullahaladzim, kata anak itu. Aku menginjak hewan peliharaanku. Lalu dia jalan di hutan. Sampai di hutan dia dengar baru suara. Tiba-tiba semak-semak di samping bergerak. Dia keluarkan goloknya. Dia takut itu binatang buas atau binatang yang lain, lalu dia sabet semak-semak itu dan terbukalah
Dan terlihatlah ternyata yang menggerakkan semak-semak itu adalah angin. Angin. Wah, benar-benar teman-temannya semangat banget. Lanjut ya. Alhamdulillah bukan harimau. Oke, tepuk tangan buat semua yang lain. Bagaimana semangat banget. Agak mendung ya Ustaz? Ekornya berapa ini? Ekornya. Oke, siap. Kita mau mulai ceritanya sekarang. Kita berhitung dulu ya, ini berapa teman-teman? Barang-barang dong, berhitung mulai. Coba Ikhwan, berapa Ikhwan? 3. Itu masalah. Akhwat berapa? 3. Ikhwan? 5. Akhwat? 5. Oke, saya lanjut ya ceritanya ya. Siap? Ini kisah nyata. Ada seorang ayah bernama Irwan. Teman-teman, dengerin. Kalian pernah gak dengar ayah Irwan? Tinggalnya di Depok. Ayah Irwan. Ini kisah nyata dari ceritanya dia. Ayah Irwan tinggal di Depok. Dia seorang psikolog. Dia seorang narasumber parenting terkenal banget di Depok. Jangankan di Depok, di Indonesia dia terkenal. Ayah Irwan tinggal di Depok. Teman-teman, si ayah Irwan ini kebetulan sama keluarganya ingin pergi umrah. Sebentar ya, saya mau bilang sama kalian, kalau saya bilang ayah itu pahlawan, setuju gak? Jadi kalian ternyata punya pahlawan, dia namanya ayah. Bagi anak putri, cinta pertama kepada laki-laki pasti pada ayah. So sweet banget ya. Dan banyak anak putri yang kehilangan ayahnya, pahlawan itu. Maka bagi saya teman-teman ini, saya ingetin, selagi pahlawan itu ada, tolong dipeluk, jangan malu. Peluk pahlawan itu. Pak, aku sudah besar. Dan kenapa? Pahlawan itu sebetulnya tahu anaknya sudah besar, anaknya sudah gadis, maka dia pendam rindu ingin dipeluk. Dia pendam tuh. Kalau dia rindu banget itu sama anaknya di sini. Tapi dia tak mau mengucapkan karena dia tahu anaknya sudah besar. Makanya kalian yang perlu harus ini. Ayah udah lama nggak peluk ayah. Jadi saya bilang ya, banyak teman kita yang kehilangan ayahnya, apalagi di Palestina. Teman-teman, di Palestina itu hampir tiap hari informasi kehilangan orang yang mereka cintai, entah itu anaknya, entah itu orang tuanya, entah itu kakek neneknya, entah itu gurunya. Itu di Palestina. Nah, kalau ayah pahlawan, pasti dia memiliki sifat berjuang. Dia akan berjuang buat anak istrinya. Makanya ayah gak peduli teman-teman dengan terik matahari. Ayah gak peduli dengan hujan. Ayah gak peduli dengan tubuhnya. Yang dia pedulikan adalah anak dan istrinya. Itulah pahlawan. Makanya kalau pahlawan itu pulang capek nih teman-teman, tolong dipeluk. Sekali-kali lah peluk ayah kalian. Jangan ketika ingin peluk ya, dengerin. Jangan ketika kalian ingin peluk, si pahlawan itu udah gak bisa lagi berbicara, udah dikasih kain kafan, tidak bisa melihat kita, baru kita peluk, itu salah. Yang ada hari ini, ketika ayah pulang naik motor nih, ketuk pintu,
Dia mengucapkan salam, dijawab, kalian lari buka pintunya. Ayah, cium tangan lalu. Aku udah lama gak belum. Pahlawan. Karena kalau ayah pahlawan, ibu apa? Bunda apa? Malaikat. Tuh. Laki-laki tanggung jawabnya besar buat ibu. Kalian yang harus menjaga bunda kalian. Jangan sekali bikin hati bunda terluka. Bunda kalian gak usah dilukai saja sudah terluka. Melahirkan kita tuh sakitnya minta ampun, taruhannya nyawa. Teman-teman kita nih, kita udah besar. Kalau disuruh bunda sering gini, sebentar bunda, itu kan ya sering ya ngomong sebentar bunda, sering banget gak? Padahal bunda melahirkan kita gak pernah bilang sebentar. Coba kalau bilang sebentar, nah ayah baru pulang sebentar ya, masuk lagi. Atau lagi nyusu jam 2 kita bangun, bunda baru tidur, nah sebentar ya. Enggak begitu bundanya. Kita masih nangis nih, sebentar bunda masih ngantuk. Bilang gitu ke bunda kita. Kita masih nangis lagi semakin keras karena kita haus. Bilang gak gini bunda, nah sebentar bunda lelah. Soalnya nyusu sama ayah yang nangis. Makanya teman-teman nih, jangan sekali-kali bikin bunda terluka. Ucapan. Banyak bunda bilang gini loh. Nih, banyak seorang ibu bilang gini, melahirkan taruhannya nyawa kak, tapi ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Apa bu? Sikap anak saya, ucapan anak saya tuh bikin dia terluka. Tolong nanti pulangnya aku segera cari bunda. Kalian tahu cerita Uwais Kamkornya, udah ngerti tuh Uwais bagaimana gendong sejauh 800 km dia gendong bundanya. Demi apa? Biar bundanya bisa sholat di Ka'bah. Karena permintaan bundanya. Dia nggak bisa beli unta, tapi dia berusaha agar bundanya bisa sholat di Ka'bah. Itu anak laki-laki kayak gitu. Jangan teman-teman, ketika bunda dipanggil sama Allah, dicabut nyawanya, baru kalian nangis sejadi-jadinya, baru kalian peluk. Hari itu bunda dipeluk nggak ngerasain. Orang nyawanya udah tidak ada di situ. Dia mau ngerasain pelukan kalian, anak bujangnya, jagoannya hari ini, ketika dia masih hidup. Nanti pulang cari pulang lagi. Peluk gak? Teman-teman, di Palestina itu banyak yang sudah nggak bisa peluk kedua orang tuanya, banyak.